Nah, mungkin kalian udah tahu ya kalau beberapa waktu lalu Realme merilis smartphone yang bisa dibilang yang terbaik ya yang pernah mereka rilis sampai saat ini, baik dari sisi desain, kemudian performanya, kameranya, dan ini adalah Realme GT2 Pro atau Realme GT2 Pro yang saat ini resmi dijual di harga 10 juta kembali 1000. Tetapi gimana sih real experience-nya? Nah, untuk cari tahu gue udah semingguan ini coba pakai Realme GT2 Pro yang warna paper white, dan di video ini gue bakal share experience-nya yang semoga aja bisa mengungkap semua hal yang perlu kalian tahu tentang smartphone ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno, dan kalau untuk desain, ya ini memang desain paling bagus yang pernah dirilis oleh Realme ya sampai saat ini. Gue lebih senang nyebut ini sebagai smartphone fashion sebenarnya, karena secara look menurut gue memang lebih condong ke arah sana. Jadi desain ini hasil kerjasama dengan Naoto Fukusawa. Ini seorang desainer ya dari Jepang, dan tanda tangannya pun ikut disematkan ya di cover belakangnya nih guys. Tetapi yang cukup menarik sebenarnya ada di bahan materialnya, karena berbeda dari banyak flagship yang memilih menggunakan metal atau juga gelas. Smartphone ini menggunakan biopolimer yang sepertinya juga baru pertama dipakai di sebuah smartphone, dan feel-nya ini jadi beda juga ya dengan flagship kebanyakan yang terkesan hard solid, karena di Realme GT2 Pro ini kesannya malah ke arah lembut. Jadi finishingnya soft banget di tangan, dia matte dan ada patternnya, mirip-mirip kayak kalau kita lagi pegang kertas gitu ya untuk finishing belakangnya ini guys. Dan dimensinya juga compact untuk ukuran smartphone flagship. Jadi dia nggak ngambil approach flat boxy yang terkesan tough kayak di banyak smartphone flagship lainnya, tetapi lebih memilih slim 3D curve yang terkesan lebih manis ya. Jadi sebuah approach flagship yang cukup berbeda dari sisi desainnya. Tetapi enaknya sih memang dia jadi ringan dan juga tipis untuk ukuran smartphone flagship yang banyak didominasi dengan dimensi yang tebal dan juga berat. Nah, untuk port sama aja kayak di hampir semua flagship Android lain, dia nggak dilengkapi dengan audio jack 3,5 mm, jadi langsung menyatu sama USB Type-C. Tetapi harusnya nggak jadi masalah karena TWS sudah jadi hal yang lumrah ya, terlebih di kalangan pengguna flagship. Dan sama kayak di mayoritas flagship lain juga, nggak ada ekspansi micro SD di SIM slotnya ini, karena internal storage-nya juga udah dianggap cukup besar ya, 256 GB. Tetapi dual SIM-nya ini udah 5G ready. Terus audionya juga udah dual speaker, satu di bawah, satu lagi menyatu dengan earpiece, dan ini useful terutama waktu buat main game di posisi landscape, karena di posisi ini tangan gue sering nutupin lubang speaker yang ada di bawah ya. Jadi adanya satu speaker lagi di earpiece yang front facing ini bikin main game tanpa earphone experience-nya juga jauh lebih baik di smartphone ini, dan memang ini fitur yang sudah seharusnya ada di smartphone flagship. Nah, untuk tombol power di kanan dan juga volume di kiri ini udah solid, dan di atas ini ada lubang mic aja. Nah, kalau kita lihat di depan, ini ada layar yang buat gue sih terasa memuaskan ya, bukan cuma dari ukuran layarnya tetapi dari kualitas tampilan dan juga experience-nya. Jadi ukurannya memang luas, 6,7 inch dengan bezel yang sangat tipis dan nyaris rata di semua sisinya. Tetapi digunakannya panel AMOLED dengan LTPO2 itu jadi nilai lebihnya, karena refresh rate-nya ini secara adaptif bisa berubah dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi misalnya lagi nampilin gambar atau juga teks yang statis, refresh rate-nya ini bisa berubah jadi kecil sampai di 1 Hz, sedangkan waktu scroll atau navigasi yang butuh kemulusan ekstra ya, dia bisa diubah sampai 120 Hz secara otomatis. Dan ini teknologi yang banyak dipakai di smartwatch biar baterai lebih awet, dan efek yang sama ternyata juga terasa di smartphone ini. Meskipun kalian juga bisa atur sendiri refresh rate-nya ya, mau 60 Hz atau 120 Hz secara manual. Nah, tampilannya ini juga sangat memuaskan ya, karena layarnya ini beresolusi 2K meskipun by default bakal auto switch sesuai dengan konten yang ditampilkan di layar untuk menghemat baterai. Tetapi lagi-lagi kita juga bisa atur sendiri secara manual, mau tampilan yang Full HD Plus atau QHD Plus itu bisa dipilih guys. Dan secara experience tampilannya tajam dengan warna yang vivid ya, dan gak heran juga karena punya 100% P3 color game mode juga dengan 525 pixel per inch. Pengalaman sih buat dipakai outdoor ya di siang hari yang terik ini masih bisa terlihat, karena brightness-nya tinggi sampai peak di 1400 nits. Nah, sebenarnya layar ini udah ada proteksi Corning Gorilla Glass Victus-nya, tetapi di paket pembelian ternyata udah disertakan juga langsung dengan screen guard dan udah terpasang ya. Dan di layar ini ada in-display fingerprint sensor yang dari sepanjang pemakaian deteksinya cepat dan juga akurat. Tapi yang paling gue suka dari interaksi dengan layar di smartphone ini adalah haptic feedback-nya, karena untuk banyak banget hal waktu kita touch atau juga swipe itu ada haptic feedback-nya, dan intensitas feedbacknya juga bisa kita atur sendiri. Oh ya, kita juga dapat soft case, dan desain soft case-nya ini cukup menarik karena senada ya sama smartphone-nya, termasuk ada tanda tangannya juga. Dia bukan soft case bening tetapi matte rubber kayak gini guys,
Ini dia tipis ya, tetapi melindungi semua sisi smartphone dengan sangat baik tanpa membuatnya terlalu tampil bulky. Nah, di atas ini ada punch hole-nya yang berisi kamera selfie 32 megapiksel. Hasil jepretan fotonya bisa kalian cek ya di layar, dan di sini udah ada fitur selfie HDR. Jadi untuk foto siangnya punya dynamic range yang cukup luas. Backlight nggak overexposure di background dan nggak underexposure juga di objek ya. Dan field of view-nya ini cukup wide untuk ukuran kamera selfie di 24 mm. Untuk foto malam ada night mode selfie, hasilnya udah oke juga. Dan fitur portrait ini juga ada ya. Hasilnya terbilang halus sih dan juga akurat meskipun dipakai di malam hari. Kita bisa atur sendiri tingkat bokehnya, tetapi sayangnya belum ada efek-efek kayak bokeh flare portrait ya di kamera depannya ini. Meskipun overall hasil foto selfie-nya sih udah sangat memuaskan. Nah, untuk video selfie kita bisa rekam sampai di resolusi Full HD 60 fps. Stabilization-nya sangat mulus yang bikin hasil video selfie juga stabil. Udah nggak perlu pakai gimbal lagi ya kalau kalian mau ngevlog pakai smartphone ini. Nah, di belakang ini ada 3 kamera belakang. Kamera utamanya 50 megapiksel Sony IMX766 yang punya aperture 1,8 dan udah dilengkapi PDAF, OIS plus ACE. Kamera keduanya sama 50 megapiksel juga, tetapi merupakan kamera ultra wide dengan field of view sampai 150 derajat, yang jauh lebih luas ya dari kamera ultra wide di banyak smartphone lain. Dan yang ketiga, ini micro lens kamera 2 megapiksel dengan perbesaran sampai di 40 kali. Hasil jepretan kamera utamanya bisa kalian cek di layar. Ada fitur HDR yang bikin foto di siang terik ini punya dynamic range lebih luas. Jadi langit nggak overexposure ya, dan wajah juga nggak underexposure. Terus ada pixel binning juga, jadi kita bisa ambil foto di full 50 megapiksel atau di 12,5 megapiksel. Dan untuk hasil foto ultra wide-nya, ini luas banget ya field of view-nya. Dan kualitasnya pun hampir sama detailnya dengan jepretan kamera utamanya, karena memang resolusi sensornya juga sama-sama besar. Nah, untuk foto portrait kita bisa atur tingkat bokehnya, dan hasilnya punya separasi background yang cukup akurat ya. Paling ada sedikit miss sesekali di rambut, tetapi nggak terlalu signifikan, jadi masih oke banget. Dan fitur portraitnya ini punya cukup banyak efek ya, termasuk bokeh flare portrait, dan efek bokehnya ini jadi lebih pendar, cukup bagus juga untuk ambil foto di malam hari. Dan ini hasil jepretan micro lensnya yang bisa diperbesar sampai 20 dan 40 kali. Memang beda dari lensa makro yang biasanya bisa kita ambil sampai di jarak 4 cm ya. Kalau micro lens ini harus deket banget ngambilnya, tetapi begitu keambil hasilnya udah kayak jepretan mikroskop ya, karena kita bisa lihat banyak banget hal dari ukuran mikron. Terus ada beberapa fitur gaming juga guys di sini, kayak 150 derajat ini itu bisa ambil foto dengan efek yang sangat cekung dan juga wide, dan bisa fish eye juga. Nggak tahu ini bakal kalian pakai atau enggak. Kalau yang menarik menurut gue ada di 3D foto yang bisa ambil foto animasi ya dengan efek seperti parallax. Kalau ini cukup menarik. Terus ada juga tilt shift untuk foto ala miniatur, dan tentunya ada dual view video ya. Dan ada juga Pro Mode untuk ambil foto dalam mode Pro. Jadi bisa atur banyak parameter secara manual seperti ISO, manual focus, sampai shutter speed. Dan yang menarik ini nggak cuma buat foto aja, tetapi ada fitur movie juga untuk rekam video dalam mode manual. Jadi udah sangat lengkap ya untuk fitur kameranya ini. Nah, kalau untuk performa sih nggak diragukan, karena smartphone ini pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang merupakan chipset flagship Qualcomm yang paling kencang saat ini. Dia punya 12 GB RAM dengan extra RAM expansion sampai 7 GB. Jadi kalau di total ada 19 GB RAM yang 7 GB-nya diambilkan dari ROM. Terus kemudian ada 256 GB storage juga. Dengan kombinasi ini dia berhasil dapat skor Antutu 807.489. Jadi skornya cukup tinggi, dan real performance-nya ini lancar banget buat harian, smooth banget ya buat pindah antar aplikasi, multitasking, apalagi refresh rate-nya juga sampai 120 Hz. Ini menambah kesan smooth lagi waktu scroll dan juga navigasi. Dan kalau buat gaming ada yang menarik, karena buat PUBG yang merupakan game cukup berat, kita bisa memaksimalkan tampilan grafisnya di setting grafis Ultra HD, frame rate ultra, dan style realistik, atau bisa juga memaksimalkan frame rate dengan setting grafis HDR, frame rate-nya di ekstrim, dan style realistik. Di setting ini tampilan grafisnya udah sangat bagus, gameplaynya juga sangat mulus, dan gak heran karena memang smartphone ini punya specs yang fleksibel banget. Dan buat main CODM yang lebih ringan, dia bisa sampai di setting maksimal rata kanan ya. Jadi grafis quality-nya bisa di very high dengan frame rate max, dan semua efek aktif. Gameplaynya ini mulus banget dengan tampilan grafis yang paling maksimal. Tetapi anehnya kalau kita pakai buat main Mobile Legends, ini kita nggak bisa main sampai di setting rata kanan, karena setting grafis quality-nya ini mentok di high dan nggak bisa pilih yang ultra. Refresh rate-nya bisa sampai ke high, tetapi secara performa udah mulus banget main Mobile Legends di smartphone ini. Dan semua testing ini gua lakuin di GT mode.
karena ini mode performa maksimal dari Realme GT2 Pro. Jadi kalau kalian mau main game atau juga mau pakai buat touch berat, itu kalian bisa aktifkan aja GT mode-nya, dan ini sangat recommended ya. Tetapi memang baterai bakal lebih boros, terus kalau dipakai ngegame kalian juga bakal notice ya kalau smartphone ini terasa panas. Sebenarnya ini juga bukan hal yang totally buruk ya, tetapi lebih kepada transfer panas yang lebih baik dari komponen di dalam ke luar smartphone. Jadi panasnya chipset dan juga komponen lain langsung diterusin ke belakang, karena memang dari specs ini gue lihat dia punya plat stainless steel yang cukup lebar ya untuk nerusin panas keluar, yang Realme sebut sebagai stainless steel vapor cooling max. Tetapi efeknya memang jadi panas di bodi belakangnya ini kalau kita pakai buat main game atau tugas-tugas berat yang lainnya, terutama kalau di settings yang maksimal ya untuk grafis dan juga kualitasnya. Nah, kalau untuk platform dia menggunakan Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12. Di sini udah ada fitur dark mode, kemudian udah ada screen recording, ada Realme Share, termasuk juga GT mode untuk memaksimalkan performa dari smartphone ini. Nah, di sini kita juga dikasih opsi untuk mengatur besarnya RAM expansion yang kita pengen, dan udah oke ya kalau untuk platformnya ini, apalagi bundling apps-nya juga bisa kita uninstall kalau memang nggak diperlukan. Dan kualitas audionya udah sangat baik untuk ukuran smartphone, apalagi dia udah dual speaker, udah stereo, suaranya bening meskipun untuk volume bisa dibilang cukup standar, nggak terlalu kencang juga, dan sampel suaranya bisa langsung kalian dengar aja di layar. Anyone can love a pretty little mansion, but could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're just looking out, a haunted, haunted, I'm a haunted house. Oh ya, Realme GT2 Pro ini juga udah dilengkapi NFC. Nah, kalau untuk baterai sebenarnya cukup mengejutkan karena dengan desain setipis dan seringan ini, baterainya ternyata berkapasitas 5000 mAh dengan 65 watt super dart charge. Jadi, proses chargingnya sangat cepat dan keawetan baterainya juga bisa seharian penuh ya untuk aktivitas normal harian, dan nggak nyangka aja di desain yang sekecil ini ternyata kapasitas baterainya cukup besar. Dan kalau bisa gue simpulin guys, ini memang sampai saat ini masih jadi smartphone terbaik ya yang pernah dirilis oleh Realme. Nah, beberapa hal yang gue suka dari smartphone ini, yang pertama adalah desainnya, karena untuk ukuran flagship saat ini dia terbilang ringan dan juga tipis. Terus kemudian layarnya ini juga gue suka karena tampilannya bagus ya, dan juga mulus untuk scrollnya, dan performanya ini tentunya juga sebagai flagship dia sangat powerful. Sama pengisian baterainya ini sangat cepat ya. Paling yang gua tunggu sih untuk update platformnya biar bisa main Mobile Legends di setting yang rata kanan, karena banyak smartphone lain yang mungkin mid range ke bawah bahkan bisa ya. Dan setelah seminggu pakai Realme GT2 Pro ini sih gua puas banget. Nah, kalau kalian punya pertanyaan tentang smartphone ini, kalian bisa sampaikan aja di kolom komentar ya. Kalau ada info atau juga link pembelian bakal gua tampilin deh di kolom deskripsi. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu guys. Kita ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.